sesekali orang itu masih berpikir ya, kita sebagai seorang fotografer ya, kenapa sih kita mesti mencoba menjualkan produk dan layanan kita ke global market. Ini nggak peduli kita di dalam dunia, kalau saya sih wedding and portrait, atau misalnya kita bermain di ranah Microsoft fotografi, di mana saya juga membahasnya di channel ini, di playlistnya di atas tuh namanya Berburu Dolar di Shutterstock ya. Nah, di video kali ini saya kepengen sharing kepada teman-teman semua tentang kenapa sih kita nih mestinya sudah mulai menjualkan produk dan jasa kita kepada global market. So, stay tune guys. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi book saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bima Aditya. Salam kenal. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Saya senang sekali teman-teman ada di sini, kemudian tertarik nonton video yang saya sharing hari ini. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang kenapa kita mesti mulai, namanya juga mulai ya, berhasil atau nggak tahu ya, mulai mencoba tuh kan, menawarkan produk dan layanan kita, apapun bisnisnya, no matter what it is, ke level global market. Dalam konteks saya sebagai seorang wedding photographer ya, banyak kok teman-teman saya yang mungkin mata hatinya tertutup sehingga dia itu nggak mau motret ke Jakarta, ke Bandung, ke Medan, ke Padang. Dia nggak mau, dia kepengennya stay di sini aja. Saya juga kadang-kadang mikirnya, oh ya nggak apa-apa sih, karena gini, ini bukan lagi masalah menyangkut masalah uang loh. Walaupun uang memang ketika saya motretnya ke sana kemari, uangnya tambah banyak. Cuman yang mau saya tekankan di sini tuh bukan sekedar uang, ini masalah experience gitu. Nah, kenapa sih kita mesti mulai coba? Kenapa teman-teman di rumah yang seorang wedding photographer, yang ngurusin pre-wedding, yang bikin portrait keluarga, atau mungkin motret kawinan, motret arisan segala macam, mulai mencoba ngejualin marketnya ke level yang lebih luas. Mungkin yang tadinya di Kota Padang ya motretnya udah ke Pekanbaru, yang tadinya di Banjarmasin yang motretnya udah sampai ke Manado misalnya gitu. Karena gini, kita ini kalau misalnya bisa memasarkan produk and services kita ke market yang lebih global, kita jadi orang yang global sebenarnya. Nah, orang global itu tantangannya banyak, tapi keuntungannya juga banyak. Misalnya teman-teman suatu ketika tertarik nih kayak saya motret cross country wedding gitu. Teman-teman ada di Palangkaraya tapi kliennya datang dari Cina. Terus kita motretnya misalnya ada di Afrika Selatan misalnya gitu. Itu sangat mungkin terjadi gitu, karena itu yang saya lakukan sekarang dan that's totally fun. Sangat menyenangkan. Pada prinsipnya begini. Ini saya mau cerita sedikit. Mungkin ada sedikit ranah-ranahnya tentang kepercayaan yang saya lakukan ya diterima intinya aja ya. Ini gini. Kebetulan saya beragama Islam, jadi saya tahu bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu dari umur 12 tahun dia udah keliling Jazirah Arab untuk dagang. Jadi kan sebenarnya kalau saya salah saya minta maaf ya, cuman setahu saya beliau itu mulai jadi Rasul tuh di kisaran umur mungkin hampir 40-an something gitu. Tapi sebelumnya beliau adalah seorang pengusaha atau pedagang. Nah, yang membuat saya takjub ketika saya dengar ceramah itu dia ini anak kecil, umur 12 tahun. Anak saya aja sekarang umurnya 11 tahun, artinya 1 tahun lagi. Itu yang namanya si Muhammad kecilnya udah keliling seluruh Jazirah Arab untuk berdagang. Nah, di sini saya berpikir bahwa saya nggak pernah membayangkan, saya aja tuh kayak nggak ada apa-apanya sama beliau gitu. Ketika beliau umur 12 tahun udah keliling Jazirah Arab untuk berdagang, ini saya baru pertama kali keluar negeri. Motret memang untuk klien asing. Itu mungkin saya di umur 25-26. Cuma ketika saya bisa masuk di fotografi nih, klien saya 80% orang bule. Di hospitality, di hotel, di tempat yang teman-teman lihat sekarang, itu dari saya merintis tahun 2013, marketnya adalah global, sehingga kebetulan sekali 80% juga orang bule. Jadi saya nggak ngerti kenapa fotografi saya dan hospitality saya itu sama-sama 80% orang bule marketnya. Cuman di sini yang saya pelajari adalah adanya ketepatan waktu. Kemudian adalah adanya apresiasi. Jadi kalau saya berbisnis sama orang bule ini, saya udah nggak bisa telat.
telat saya bisa bisa dihajar habis-habisan. Hajar itu artinya saya benar-benar bisa dimatikan pencitraan saya gitu. Lalu yang kedua, yang saya nilai adalah tentang bentuknya apresiatif. Orang bule itu sangat lugas. Jadi ketika dia bilang, saya suka karya kamu gitu, dia akan suka beneran sama karya teman-teman. Dia nggak akan komplain, dia nggak akan request macam-macam, dia akan percaya sama teman-teman semua. Kalau misalnya dia sudah suka, dia akan bilang dengan sangat bersuka hati, dia bilang, thank you so much, thank you very much for your kind services. Dia bilang begitu. Your photographs is totally amazing, it's insane. Dia bilang begitu. Nah, itu yang saya alami kenapa saya ketagihan motret untuk market yang global. Jadi artinya tetap ada orang Indonesia. Saya motret di Solo, saya motret di Hyatt di Jakarta, saya motret di kota-kota lain lagi, di Magelang, di Semarang. Marketnya global. Cuman ketika saya motret orang bule, ada yang di Bali, ada yang di Sumba, ada yang di negara mana-mana lagi, ada yang di Hong Kong, ada yang di Maladewa segala macam. Mereka sangat apresiatif. Jadi ketika mereka sudah bayar saya, itu artinya mereka sudah baca. Jadi kemampuan orang bule membaca portofolio kita, karena saya pakai website ya. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya bagaimana cara saya sharing kepada teman-teman semua untuk masuk ke global market. Itu mereka udah baca semua. Kemampuan literasinya orang bule itu bagus. Jadi ketika teman-teman bilang nih, saya motret pre-wedding, lokasinya ini, teknisnya begini, stylenya begini, saya partnernya begini, saya motret 2 orang, 3 orang, itu mereka udah baca semua. Jadi ketika mereka tuh minta inquiry price list ya teman-teman, itu mereka udah nggak banyak yang halo bisa nawar nggak, halo bisa nego nggak, ada diskon nggak. Mereka tuh nggak tipikal yang kayak begitu gitu. Jadi mereka benar-benar appreciate dengan apa yang teman-teman sudah berikan sama mereka. Buat teman-teman yang kepingin, saya paham untuk menembus market bule itu nggak gampang. Cuman bukan sebuah hal yang mustahil, karena saya sudah masuk ke market itu. Saya berawal dari fotografer kampung, masuk ke market overseas wedding. Teman-teman semua yang di rumah punya hak yang sama seperti saya dan fotografer yang lainnya yang ada. Nah, kalau teman-teman merasa minder, merasa nggak mampu, nggak ada duit untuk modal segala macam, nggak apa-apa. Saya pernah berada dalam posisi itu. Makanya saya mencoba sharing lagi di channel ini. Ada namanya playlist berburu dolar di Shutterstock. Teman-teman ada lihat linknya di atas. Itu saya sharing tentang bagaimana kita mencoba menjualkan foto karya fotografi kita ke market global dengan tanpa ada batasan profesi. Jadi teman-teman boleh yang fotografer, teman-teman ibu rumah tangga, masinis, guru, mungkin asisten rumah tangga, mungkin masih mahasiswa, semuanya punya hak yang sama. Nah, Shutterstock adalah sebuah langkah paling gampang untuk teman-teman bisa memahami bahwa teman-teman itu dibutuhkan dunia. Karena kalau teman-teman lihat foto-foto samping di atas ya, foto-foto di ini ya, di samping ini ya. Ini adalah foto-foto sederhana yang pembelinya bisa dari Karachi, Pakistan, bisa dari Cina, bisa dari Norway, bisa dari Jepang, Kanada, Alaska, United States gitu. Jadi padahal saya saat ini ada di Jogja, tapi karya saya udah sampai sana. Suatu ketika karya saya motret di Hong Kong, ada pasar namanya Chun Yeong Street Wet Market di daerah North Point. Itu foto saya dibeli sama Lonely Planet untuk sebuah jurnal. Saya juga amazed artinya. Saya adalah seorang warga negara Indonesia, tinggal di Jogja, saya motret di Hong Kong, dibeli sama Lonely Planet. Ini sebuah perusahaan tour guide kelas dunia ya. Foto saya dibeli sama mereka dan digunakan untuk jurnal. Teman-teman punya hak yang sama. Ini marketnya benar-benar global market, dan ini adalah sebuah langkah awal untuk kita milestone, untuk kita sebuah stepping stone kepada teman-teman semua untuk bisa mulai masuk ke jenjang market yang lebih luas. Percaya deh, ini menarik banget. Teman-teman dapat duit jelas, dapat royalti jelas, tapi teman-teman yang paling penting adalah fotoku dibeli sama orang asing, Bo. Fotoku dipakai sama majalah ini loh. Karya fotoku sederhana kayak begini, ini bisa sampai dibeli sama orang dari negara A, negara B, negara C. Itu teman-teman akan mulai kerasa bahwa saya sama dengan orang lain. Saya sama dengan para profesional. Teman-teman di rumah yang mungkin pemahaman fotografinya masih nol, mungkin bisa sama dengan saya yang sudah 12 tahun motret, atau bisa sama dengan para profesional lain yang sudah berbelas-belas, berpuluh-puluh tahun motret gitu. Makanya guys, cobain. Apapun bisnisnya, apapun konteks fotografinya, apapun konteks level bisnisnya teman-teman, mau bergerak di niche apapun, coba pasarin secara global.
kita punya website, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya TikTok, kita punya YouTube, apapun itu, pakai semua dan rasain sensasi pengalaman berbisnis yang menarik untuk global market. Kalau kita bicara tentang wedding and portrait yang menjadi expertise saya selama 12 tahun ini, saya nulis sebuah cerita perjalanan di ebook 99 Mimpi Buruk Fotografer Kawinan. Bagaimana cara saya memasuki berpindah dari artinya fotografer kampung masuk ke market yang lebih global. Teman-teman bisa download ebooknya, link downloadnya ada di bawah. Itu memang jujur ini bukan perkara gampang sih, karena saya berdarah-darah. Saya dari mulai nawarin ke Bali, masuk ke villa-villa, gagal, dan saya balik lagi ke Jogja. Kemudian saya email, ada WO di Spanyol saya email, WO di Italia saya email gitu. Sampai akhirnya sebuah pertanyaan muncul begini, oke Bim, aku tahu kamu dari Indonesia, terus benefitnya apa? Kamu dari Indonesia, aku undang ke Spanyol gitu. Mati saya, bingung saya langsung. Hal itu berkali-kali, ratusan kali terjadi dalam konteks bisnis saya sebagai seorang wedding photographer, sampai saya akhirnya bilang sama istri saya yang jadi partner bisnis saya, aku udah nggak ngerti nih gimana caranya lagi untuk promosiin karya, artinya masuk ke WO segala macam. Udahlah, akhirnya kita bangun sebuah website yang bagus. Teman-teman yang kepengen bikin website, silahkan bikin website, cari aja di sekitaran rumah teman-teman, di kampung, di kota teman-teman semua, siapa yang bisa bikin website. Atau kalau nggak punya referensinya, ada link pembuatan website di bawah namanya bluehost.com, itu bisa beli domain, hosting, satu tempat di situ. Teman-teman bisa punya website kayak saya. Nothing special websitenya, sederhana. Ini cuma pakai WordPress, tapi believe it or not, website sederhana ini yang harganya cuma 1 juta per tahun ini bawa saya keliling dunia. Dah, mulai aja. Saya banyak cerita di ebook 99 MBFK ini. Ininya sih masalah mindset sama masalah kita mempromosikan sih. Jadi, cuman karena berangkatnya dari awal ya, jadi nggak kerasa saya nulis ada 300 halaman. Jadi, teman-teman kalau mau baca sambil tidur mungkin bisa seminggu, 2 minggu baru selesai. Ya itu pengalaman saya gitu. Saya bilang, kalau bukunya tipis mungkin, e-booknya tipis mungkin dikirain gampang. Cuman ini sampai 300 halaman, saya pikir jadinya, saya kepengen teman-teman paham bahwa semua ada prosesnya. Jadi, mudah-mudahan video kali ini menginspirasi teman-teman untuk masuk segera ke market yang global. Percaya teman-teman di rumah punya kemampuan yang sama, punya hak yang sama untuk sukses, punya karya bagus yang mungkin selama ini nggak pernah dipromosiin untuk market global. Kalau yang kepengen belajar tentang overseas wedding, bisa baca ebook saya, link downloadnya ada di bawah. Cuman kalau yang kepengen belajar tentang bagaimana menjualkan foto-foto sederhana untuk market yang global, bisa masuk ke playlist namanya Berburu Dolar di Shutterstock, playlist linknya ada di atas. Kita sama-sama bareng-bareng tarik dolar ke Indonesia. Kita nikmatin, kita makan bareng-bareng dolarnya dari luar negeri di Indonesia buat keluarga, buat istri, buat anak-anak. So, once again, terima kasih sekali udah datang ke channel ini. Subscribe buat yang belum subscribe. Kita banyak sharing-sharing di sini, teman-teman yang kepengen tanya bisa langsung di kolom komentar. Insya Allah saya sih meluangkan waktu untuk nge-reply. Jadi saya nggak cuma baca, cuman saya nge-reply. Teman-teman kalau lihat di video-video saya pasti lihat tuh banyak reply-reply yang langsung dari saya. So, stay tune guys on this channel, subscribe ya. Kita ketemu di video berikutnya.